Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sianto, NPM 247831007 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1D. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah vlogoritem aplikasi pengelolaan nilai mahasiswa. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan membantu para dosen dan para guru merekap nilai akhir mahasiswa. Mahasiswa sendiri memiliki beberapa kategori nilai. Salah satunya nilai praktik, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, selanjutnya nilai-nilai itu diambil beberapa persen. Misal nih, nilai praktik diambil 30%, nilai kuis diambil 30%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut akan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai akhir. Nah, untuk pertama saya menggunakan deklarasi variabel. Nah, di sini saya menggunakan beberapa variabel yaitu n, i, z, y, x, w, jumlah nilai. Dan variabel yang saya tuliskan ini bertipe data integer. Kenapa saya milih tipe data integer? Karena di dalam variabel ini di dalamnya berupa nilai-nilai. Oleh karena itu saya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, masukkan beberapa jumlah mahasiswa. Maksudnya apa? Nanti di program running akan tampil perintah masukkan berapa jumlah mahasiswa yang akan kita input nilainya. Kemudian kita beri input n. Nah, kemudian kita membuat beberapa deklarasi array. Yang pertama, kita menggunakan array untuk input nama. Tipe datanya string. Kenapa saya menggunakan string? Karena di dalamnya akan berupa kalimat, yaitu nama. Array size-nya, kenapa ini saya menggunakan n? Karena tidak ditentukan berapa jumlah array yang akan kita gunakan. Makanya saya menggunakan n. N berarti tidak terbatas. Nah, sama ini kita menginput npm menggunakan integer karena npm di dalamnya berupa nilai dan array size-nya tidak terhingga. Nah, kita masukkan array nilai praktik, array nilai kuis, array nilai UTS, array nilai UAS, dan nanti kita akan mengtotal dengan array total nilai. Nah, untuk program penginputan nama, saya menggunakan looping for. Untuk yang pertama, untuk penginputan nama, saya menggunakan looping for. Di dalam looping for, saya menginput variabel i. Nah, start value-nya, jika kita menggunakan array, kita mulai dari angka 0. Dan end value-nya, kita menggunakan n-1. Step by-nya kita 1. Kenapa 1? Karena perulangan input nama akan berputar selama 1 kali. Dan yang kedua, lalu output ini akan memberikan perintah siapa nama mahasiswa ke 1 siapa. Lalu input nama. Lalu sama input npm saya menggunakan looping for. Ini akan memberikan perintah npm nama ke
input npm. Yang kedua sama juga, nilai praktik saya menggunakan looping for, nilai kuis saya menggunakan looping for, input nilai kuis. Nilai UTS saya juga menggunakan looping for, nilai UTS. Dan terakhir penginputan nilai UAS saya juga menggunakan looping for. Nah, jika kita sudah penginputan nama, npm, dan nilai, kita masuk ke tahap pemrosesan nilai. Nah, di sini saya juga menggunakan looping for. Nah, di dalam looping for ini terdapat nilai praktik. Nilai praktik siswa diambil 20%. Kenapa saya tulis 0,2? Ini maksudnya 20%. 20% itu sama dengan 0,2. Jadi variabel saya menggunakan Z untuk nilai praktik sama dengan nilai praktik I dikali 0,2. Nilai kuis saya menggunakan variabel Y, nilai kuis I kali 0,2. Saya juga mengambil 20% nilai kuis. Nilai UTS saya menggunakan variabel X, nilai UTS dikali 0,3. Dan selanjutnya, dan penginputan nilai pemrosesan nilai terakhir yaitu nilai UAS dengan variabel W, nilai UAS dikali 0,3. Nah, jika program pemrosesan nilai tersebut selesai, ada tahap satu lagi yaitu for, yang dimana di dalam looping for ini terdapat algoritma if then. Jika nilai siswa tersebut lebih dari atau sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Dan apabila jumlah nilai kurang dari 75, maka outputnya akan tidak lulus. Nah, jadi output total nilai yang diperoleh nama siswa, misal nih, nah siswa A diproses jumlah nilai kuis, praktik, TS, dan UAS lebih dari 75, maka dia lulus. Apabila kurang dari 75, dia dinyatakan tidak lulus. Nah, sekian presentasi dari saya, tahapan running dari algoritma pengelolaan nilai mahasiswa akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Wenda Restiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Wenda Restiana dari kelas TRPL 1D dengan NPM 24783135. Di sini saya akan mencoba merunning hasil presentasi teman saya, yaitu kita akan memasukkan berapa jumlah mahasiswa. Di sini saya masukkan 10. Nama mahasiswa ke-1 memakai nama saya. Masukkan nama mahasiswa kedua. Masukkan nama mahasiswa ketiga. Lakukan hingga 10
Lalu kita memasukkan npm tiga satu empat tujuh delapan tiga satu 13. Lalu kita masukkan nilai praktik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hendy Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Hendy Saputra, NPM saya 24783113. Lukis Wenda. Ini adalah masukan Lukis Wenda 90 meter. Terus 5 kita masukkan 7 Lukis Hendy Saputra. Masukkan 80. Untuk nilai kuis Eko Sebastian adalah 86. Kuis Dewi Tari kasih 96. Nilai analisa itu kita kasih 270, berarti 57. Selain kuis Nur Hayati itu kita kasih 9. Ini kuis Tania kasih 66. Kuis Koreanisa kasih 28. Nilai kuis Maida kita kasih 80. Nilai IPS Wenda Bima. Tes Hendy 48. Tes Eko Sebastian 86. Tes Dewi Tari 87.
tes air Mona Lisa itu adalah 4. Apollo. Ini Gladys adalah 56. Tes Indonesia adalah tes Maida 60. Swenda. Nilai UAS Bima adalah 10. UAS Indi Suputra 98. Enrico 7. Nilai UAS Dewi Utari adalah 88. UAS Raya Mona Lisa adalah 68. Nilai UAS Nurhayati 9. Nilai UAS Dania Gladys 65. Nilai UAS Indonesia 7. Nilai UAS Maida adalah 7.